Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Fitri Umumah yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Vira Suci, M. Zaleh Arifin, Rohmatul Fitri, Anisya Yanai, Verita Zumro, Siti Asmaraji, Ilma Sabila, Sofyan Sarijan, dan Anindya. Baik teman-teman, langsung saja kita memulai penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk yang membacakan materi yang pertama. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per desiliter, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Miss Nadirli 2006. Secara global, diperkirakan 422 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2014 dibandingkan dengan 108 juta pada tahun 1980. Prevalensi diabetes di dunia dengan usia yang standarisasi telah meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 1980, meningkat dari 4,7% menjadi 8,5% pada populasi orang dewasa. Hal ini mencerminkan peningkatan faktor risiko terkait seperti kelebihan berat badan atau obesitas. Selama beberapa dekade terakhir, prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan rendah dan menengah daripada di negara berpenghasilan tinggi. Klasifikasi diabetes mellitus secara etiologi. 1. Diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. 2. Diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. 3. Diabetes dalam kehamilan atau gestasional diabetes mellitus atau GDDM. Keempat, ada tipe lainnya, yakni individu mengalami hiperglikemia akibat kelainan spesifik atau kelainan genetik fungsi sel beta atau endokrinopati atau penyakit Chung akromegali, dan masih banyak lagi. Pencegahan. 1. Pencegahan primordial. Pencegahan primordial dilakukan untuk mencegah munculnya faktor predisposisi terhadap penyakit diabetes mellitus. Sasaran dari pencegahan primordial adalah orang-orang yang masih sehat dan belum memiliki resiko tinggi agar berperilaku positif, mendukung kesehatan umum, dan upaya menghindari diri dari resiko diabetes mellitus. Yang kedua, ada pencegahan primer, dilakukan secara menyeluruh pada masyarakat, tetapi diutamakan kepada orang-orang yang sudah mempunyai resiko terkena diabetes mellitus. Pada pengolahan diabetes mellitus, penyuluhan dan penambahan ilmu kepada masyarakat berupa informasi tentang diabetes mellitus dan faktor resiko. Ketiga, faktor pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan dengan pemberian pengobatan yang cukup dan tindakan deteksi dini penyakit sejak awal pengolahan penyakit diabetes mellitus. Program penyuluhan pemegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan dan menuju perilaku sehat. Yang keempat, ada perilaku tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan pada kelompok penderita diabetes yang telah mengalami penyulit dalam mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut.
serta meningkatkan kualitas hidup. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Obat antidiabetik oral digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Yang kedua ada insulin. Insulin suntik adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu pengendalian kadar gula darah. Selain mengatur kadar gula darah, hormon ini juga mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pengukuran DM dengan GDS. GDS merupakan tes gula darah sewaktu yang dapat dilakukan di mana saja. Namun, harus mempertimbangkan atau menghitung waktu terakhir makan seorang penderita DM. Langkah-langkah pemeriksaan pada kelompok yang memiliki risiko DM ialah yang pertama, yaitu pada awal pemeriksaan ditandai dengan 2 keluhan klinis diabetes. Pertama, keluhan dengan klinis diabetes. Kedua, datang dengan keluhan klasik atau masih belum positif dikatakan sebagai penderita diabetes. Yang kedua yaitu selanjutnya untuk keluhan klinis dengan nilai kurang dari 200 dan nilai dari keluhan klasik lebih dari sama dengan 200 akan dilakukan pemeriksaan yang kedua kalinya. Yang ketiga, kemudian bila nilai keduanya kurang dari 200, maka akan dilakukan TTG/OGD 2 jam sama seperti tahap 2 bagian B dengan nilai kurang dari 140 dan 140 sampai 199. Namun jika nilainya lebih dari sama dengan 200, maka dinyatakan sebagai penderita diabetes mellitus. Data kasus diabetes mellitus dilihat dari perhitungan gula darah atau GDS berdasarkan daerah pemeriksaan tahun 2021. Gambaran kasus diabetes mellitus berdasarkan perhitungan gula darah sewaktu yang dikelompokkan berdasarkan usia diperoleh orang dengan rentang usia 37 sampai 41 tahun itu sebanyak 1% memiliki risiko terendah DM dan usia 57 sampai 61 tahun sebanyak 4,7% memiliki risiko tertinggi DM. Untuk gambar grafik kedua yaitu grafik kasus diabetes mellitus berdasarkan jenis kelamin. Gambaran kasus diabetes mellitus berdasarkan perhitungan gula darah sewaktu yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan sebanyak 9,2% lebih tinggi berisiko DM daripada laki-laki sebanyak 6,8%. Untuk gambar yang ketiga yaitu prevalensi kasus diabetes mellitus berdasarkan tempat tinggal. Gambaran kasus diabetes mellitus berdasarkan perhitungan gula darah sewaktu yang dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal. Wilayah Pondok Aren menjadi penyumbang risiko tertinggi sebanyak 3,5% untuk terjadinya DM dan yang terendah di wilayah Parigi, Pondok Cabe Udik, Puri Residence Bintaro, dan Cirendeu dengan prevalensi 0,6%. Sekian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.